Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebuah rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba di Gampung Ujung Drin, Kecamatan Merobo, Aceh Barat disergap polisi dengan menangkap pelaku dan menyita 165 kg sabu-sabu. Solidaritas untuk warga Rempang, Kepulauan Riau masih mengalir, salah satunya di Kota Lok Sumawe. Sekuntum bunga bangkai raksasa ditemukan di kawasan hutan perbatasan Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah menghebohkan warga. Konflik internal DPRK PD semakin meruncing dan berlanjut. Sejumlah anggota DPRK kembali walk out saat membuka pembahasan rancangan APBKP 2023. Anggota 5 fraksi DPRK kompak meninggalkan sidang paripurna sebagai bentuk mosi tak percaya kepada Ketua DPRK. Anggota fraksi Demokrat keluar ruang sidang disusul fraksi PDA, fraksi Gerindra, fraksi Nangro Restorasi Kebangsaan, dan fraksi Golkar PAN. Ratusan warga dari 2 desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya mengadang eksekusi lahan yang dijalankan jurusita Pengadilan Negeri Melaboh. Putusan yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Sukamakmur Nagan Raya ini mendapat perlawanan warga lantaran diduga salah sasaran. Warga Desa Pulau I dan warga Desa Ujung Sikuneng terlibat adu mulut dengan panitera Pengadilan Negeri Sukamakmur. Warga memprotes lantaran lahan yang hendak disita lokasinya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Melaboh. Jembatan antar desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, putus akibat digerus hujan deras. Akses warga dan pelajar terganggu meski ada jembatan darurat. Putusnya jembatan tidak hanya mengganggu akses warga desa Sukadamai, tapi juga akses warga desa Senelop, Kecamatan Manggeng yang menjadikan jembatan tersebut sebagai akses utama. Puluhan warga desa Panton Raya, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur diduga keracunan gas sebuah perusahaan eksplorasi migas. Akibatnya para korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud Idi Raya. Satu persatu warga yang diduga keracunan gas H2S bergiliran tiba di ruang instalasi gawat darurat ke RSUD Zubir Mahmud. Mereka umumnya mengalami sesak nafas dan muntah-muntah sehingga harus segera ditangani. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu perusahaan eksplorasi migas sedang membersihkan sumur gas. Diduga saat pencucian gas H2S tertiup hingga menyebar ke permukiman dan rumah warga yang berdekatan dengan sumur migas. Ini lagi kebakaran di daerah Sukajaya. Sedikitnya 22 ruko di pusat pasar desa Sukajaya, Kecamatan Simelu Timur, Simelu hangus terbakar. Akibatnya 150 jiwa kehilangan tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Sebuah video warga merekam kepanikan saat api membakar dan menghanguskan 22 ruko. Kebakaran ruko yang terjadi Minggu malam ini mengagetkan warga dan pemiliknya. Mereka tidak dapat berbuat banyak selain terpaku menyaksikan ruko berbahan kayu ini ludes terbakar. Kebakaran di daerah Sukajaya.
Abrasi pantai Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya terus meluas dan mengganas. Warga harus bergotong royong untuk membendung pantai dengan karung pasir geobek sebagai pengaman darurat bibir pantai. Upaya ini guna mengurangi dampak kerusakan sehingga tidak lebih parah. Abrasi pantai meluas hingga lebih dari 200 meter. Gelombang besar terus menggerus pantai sehingga jarak rumah warga dengan bibir pantai tinggal setengah meter. Nah, gabi ini. Seorang terpidana kasus kalwat atau perzinahan tumbang saat dihukum cambuk. Bahkan gadis yang divonis hukuman cambuk 100 kali ini 2 kali tumbang sehingga Algojo terpaksa menghentikan cambukan. Petugas kemudian membawa gadis tersebut ke dalam ruangan untuk diperiksa tim medis. Setelah dinyatakan sehat, hukuman cambuk kembali dilanjutkan hingga selesai. Hukuman cambuk yang digelar di halaman Masjid Al-Falah Sigli, Kabupaten Pidi ini menghukum 10 terpidana. 8 diantaranya kasus perzinahan. Seorang terpidana harus ditangguhkan hukuman cambuk hingga 2 tahun karena baru melahirkan. Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar Pemkot Lok Semawe Rabu siang. Ramainya antrean, terutama kaum ibu menyebabkan sejumlah warga tidak kebagian. Tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran mendorong emak-emak di kota Lok Semawe menyerbu pasar murah. Mereka sudah datang sejak pagi hari lantaran khawatir tidak kebagian barang kebutuhan pokok, apalagi jumlahnya dibatasi. Setangkai bunga bangkai raksasa jenis Amorphophallus gigas ditemukan tumbuh di ladang milik warga di Desa Belangkuuk, Kecamatan Betung Atuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Pemilik ladang tidak menduga rebung yang mirip bambu justru bunga bangkai dengan ukuran yang tidak biasa. Lantaran penasaran, Samsudin memotret istrinya berpose dengan tanaman langka dan mengirimnya ke keluarga. Foto tersebut ternyata viral di media sosial sehingga mengundang penasaran warga setempat yang ingin melihat langsung bunga langka ini. Spesies tanaman langka ini sudah berusia 3 pekan dengan ketinggian lebih dari 4 meter. Dikhawatirkan bunga bangkai raksasa yang tumbuh di kebun warga telanjur dirusak sehingga tidak sempat diabadikan. Temuan pertama kali kita lihat kayak ban ini. Sepertinya kayu atau gimana tuh, tunas tuh. Tapi kira apa? Jadi 2 minggu berselang udah mekar kayak ini. Jadi kita belum tahu juga apa, tapi ada juga orang bilang itu bunga bangkai. Lebih kurang ya 3 minggu lah. Bunga bangkai yang belum mekar sempurna ini menarik perhatian warga setempat. Pasalnya, tanaman ini sangat jarang tumbuh dan mekar. Warga yang melihat bunga bangkai yang dilindungi ini tidak disentuh dan tidak dirusak. Kalau kami melihat ini luar biasa ya. Jadi ini penemuan pertama di Betung Atuh Banggalang. Bahkan bunga pun sangat indah yang kita lihat, bahkan sampai melebihi daripada 3 meter bunganya dan dengan keindahan yang luar biasa. Bahkan di media-media seperti WhatsApp, di TikTok pun warga sudah memasangnya karena ada foto yang sebar di warga. Kita perlu menjaga kelestarian alam di Betung Atuh Banggalang ini. Jadi dengan harapan dengan menjaga kelestarian alam kita ini dapat tumbuh seperti bunga-bunga langka seperti ini. Samsudin bersama warga berencana memasangi pagar di lingkaran bunga tersebut agar tidak dirusak pengunjung yang penasaran dengan tanaman langka ini. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.